Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, untuk memahami firman ini, kita harus melihatnya dalam konteks ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya dalam pasal 1. Dalam Filipi 1 ayat 12-26, Paulus berbicara tentang pengalamannya di penjara, bagaimana Injil terus berkembang meskipun ia ditahan, dan bagaimana ia melihat hidup dan mati. Dalam Filipi 1 ayat 12-14, Paulus menjelaskan penderitaannya membawa kemajuan bagi Injil. Meskipun ia di penjara, berita tentang Kristus terus menyebar, bahkan ke seluruh istana dan para penjaga. Dalam Filipi 1 ayat 15-18, Paulus mengakui bahwa ada orang yang memberitakan Injil dengan niat yang tulus, dan ada yang menganggap persaingan. Tetapi bagi Paulus, yang penting adalah Kristus diberitakan, apapun motif di baliknya. Dalam Filipi 1 ayat 19-26, Paulus berbicara tentang harapannya bahwa ia akan tetap hidup untuk melayani jemaat. Namun ia juga rindu untuk bersama dengan Kristus melalui kematian. Paulus berada di antara dua pilihan, hidup untuk melayani jemaat, atau mati dan bersama Kristus. Paulus menulis suratnya selama masa penahanannya, kemungkinan besar di Roma. Meskipun ia berada dalam situasi yang sulit, surat Filipi dipenuhi dengan sukacita, pengharapan, dan rasa syukur. Jemaat Filipi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Paulus, dan surat ini menceritakan kasih dan perhatian yang mendalam antara Paulus dan jemaat. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah pernyataan Paulus tentang bagaimana ia memandang hidup dan mati. Ungkapan ini mencerminkan imannya yang begitu mendalam dan perspektif hidupnya yang berbeda dari pandangan umum. Meskipun situasi penahanannya penuh ketidakpastian, Paulus mengungkapkan bagaimana hidupnya sepenuhnya berpusat pada Kristus dan bagaimana ia melihat kematian sebagai suatu keuntungan. Di saat Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, ia menyatakan bahwa seluruh keberadaan dan tujuan hidupnya adalah untuk melayani dan memuliakan Kristus. Hidup Paulus tidak terpisahkan dari Kristus. Setiap tindakan dan keputusan dan pikirannya didedikasikan untuk Kristus. Bagi Paulus, Kristus sebagai pusat kehidupan, tidak hanya bagian dari hidupnya. Kristus adalah inti dari segala sesuatu dalam hidupnya. Setiap hari dalam hidupnya dijalani dengan tujuan untuk mengenal Kristus lebih dalam dan membuat Kristus dikenal oleh orang lain. Hidup adalah Kristus. Dalam kehidupan Paulus, pelayanan kepada Kristus tidak terbatas oleh keadaan. Bahkan di dalam penjara sekalipun, Paulus tetap aktif dalam pelayanannya melalui surat-surat yang ditulisnya, yang memberikan pengajaran, penguatan, dan dorongan kepada jemaat. Paulus melihat setiap kesempatan sebagai sarana untuk memuliakan Kristus. Paulus meneladani hidup Kristus dalam hal pengorbanan dan pelayanan. Seperti Kristus yang memberikan hidupnya bagi orang lain, Paulus juga mengabdikan hidupnya untuk jemaat dan pelayanan. Paulus tidak hanya mengajarkan tentang Kristus, tetapi ia hidup sesuai dengan ajaran Kristus.
Mati adalah keuntungan. Ungkapan ini sedikit aneh dan bahkan kontroversial bagi sebagian orang. Di dunia ini, kematian dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan atau tragis. Paulus memiliki pandangan yang sangat berbeda. Bagi Paulus, mati berarti berada bersama Kristus dalam keabadian. Kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang lebih sempurna bersama Tuhan. Inilah pengharapan yang dimiliki Paulus, yang membuat dia tidak takut menghadapi kematian. Paulus menyadari bahwa kematian akan membawanya kepada kehidupan yang kekal, di mana ia akan bersatu dengan Kristus tanpa batasan duniawi. Keinginan ini menunjukkan bahwa ia rindu berada dalam persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Apa yang diungkapkan Paulus menantang pandangan dunia tentang kematian. Dalam iman Kristen, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan suatu keuntungan karena membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Suatu perspektif yang memberikan pengharapan dan kedamaian bagi orang yang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami betapa Paulus memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan halayak ramai, yang pada saat itu ketika ia terpenjara, ia dapat memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan senantiasa beserta dengan dia. Dalam kesaksiannya, ia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ini mengingatkan kami betapa kasih Kristus menembus batas-batas yang tidak dapat terpikirkan oleh manusia. Biarlah kami tetap hidup di dalam Kristus, dan apapun yang terjadi dalam diri setiap orang yang percaya, Kristus menjadi pusat dari segala sesuatu untuk dilakukan dalam iman percayanya, sehingga kami berkemenangan dalam menghadapi berbagai tantangan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah kami, sertai dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.